Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka melakukan pembelajaran kitab Mabahdi Fikih. Semoga pertemuan demi pertemuan kita selalu mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang diharamkan tatkala seseorang terjadi pada dirinya hadas kecil ataupun hadas besar. Kita akan membacakan maknanya. Namun sebelumnya kita hadiah Fatihah bersama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita dan khususnya pengarang kitab Mabahdi Fikih. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah as-solihah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muharramatu utawi iki iku bab mertelake pira-pira perkara kang den haramake bil hadasaini sebab hadas loro. Ma utawi perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas al ashwari kang cilik iku al awalu utawi kang awal iku as-sholatu salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu ora nrimo sapa Allahu Gusti Allah salatan ing salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Hal-hal yang diharamkan ketika seorang itu hadas kecil. Hadas kecil itu artinya dia wudunya telah batal. Bisa jadi sebab dia kentut, bisa jadi sebab dia itu tidur, kencing, berak, bersentuhan tangan ataupun yang lainnya. Wudunya batal. Dia tidak berhadas besar tapi hanya berhadas kecil saja. Kalau demikian, baginya itu diharamkan untuk melakukan sholat. Jadi sholat bagi orang tersebut itu hukumnya haram. Bukan mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa karena dia haram melakukan sholat. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Beliaunya bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima sholat tanpa bersuci. Artinya syaratnya seorang yang sholat itu harus terbebas dari hadas kecil ataupun hadas yang besar. Jangan lakukan sholat ketika hadas kecil ataupun hadas besar, sholatnya bukan mendapatkan pahala tetapi malah mendapatkan dosa. Yang kedua, asani utai kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamat tawafu bil baiti sholatun. Asani utai kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf, nglakoni tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh, innamat tawafu angin pesine utawi tawaf. Innamat tawafu angin pesine utawi tawaf bil baiti ing dalam Baitullah iku sholatun, sholat. Artine orang yang sedang berhadas kecil baginya itu haram melakukan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Tawaf itu syaratnya seperti hanya syaratnya orang yang sholat.
dia harus terbebas dari hadas. Dia tidak boleh hadas kecil ataupun hadas besar. Pakaiannya harus suci, yang digunakan harus suci, yang di badan juga harus suci. Sama seperti hanya sholat. Ingat, jadi tawaf itu diharamkan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, karena tawaf itu syaratnya sama dengan orang yang melakukan sholat. Asalisu, yang ketiga, asalisu utawi kang kaping telu iku mashul mushafi, ngepok mushaf. Yang ketiga, memegang mushaf. Memegang itu artinya bagian tubuh kita menempel di mushaf. Mushaf itu Al-Quran. Asalisu utawi kang kaping telu iku masul mushafi, demok utawa memegang mushaf. Wa hamluhu lan gawa Al-Quran. Gawa itu membawa Al-Quran, tidak dipegang tapi kalau dibawa, misalkan ditaruh di tas, kemudian tasnya kita letakkan di pinggang kita atau di punggung kita bawa, ini juga haram. Memegang hukumnya haram, membawa juga hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu ora kena ngepok ing Al-Qur'an sapa illal mutahharun, angin pira-pira wong kang sesuci kabeh. La yamassuhu ora kena ngepok ing Al-Qur'an sapa illal mutahharun, angin wong kang sesuci kabeh. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun. La yamassu ora kena gepok itu ndemok. La yamassu ora kena gepok utawa ndemok Al-Qur'ana ing Al-Qur'an sapa illa tahirun, angin wong kang suci. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali adalah orang-orang yang suci. Jadi kesimpulannya, dalam bab ini ada 3 hal yang tidak diperkenankan bagi seseorang yang berhadas kecil ataupun hadas besar. Yang pertama adalah melakukan sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah memegang ataupun membawa Al-Quran. Ini tidak diperkenankan. Kita lanjut materi selanjutnya. Ma yahrumu bil janabati. Ma utawi iki perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati kelawan jinabat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sesuatu yang diharamkan sebab orang itu jinabat. Jinabat itu artinya dia telah mengeluarkan sperma yang otomatis dia harus mandi, ataupun dia telah jima berkumpul dengan istrinya, dia juga berkewajiban untuk mandi. Yahrumu haram biha kelawan janabah apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas al-ashhari kang cilik. Bagi seseorang yang jinabat itu diharamkan melakukan sesuatu yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil. Orang yang hadas kecil diharamkan untuk melakukan sholat, kemudian diharamkan untuk melakukan apalagi tawaf, memegang Al-Quran juga haram. Maka hukum keharaman ini juga berlaku bagi orang yang junub. Orang yang junub itu orang yang berkewajiban mandi karena dia telah jinabat sebab dia mengeluarkan sperma ataupun dia jima. Itu juga diharam baginya. Wa tazitu lan tambah opo janabah alaihi ing atase hadasil ashar al-ashar bi amraini kelawan rong perkara. Selain itu ditambahkan lagi
keharaman dua hal. Awaluhuma kang utawi kawitane amro ini, awaluhuma kang utawi kawitane amro ini iku qiraatul Qur'ani, maca Al-Qur'an. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqra'u, ora kena maca sapa al-junubu wong kang junub, walal haidu lan ora kena maca sapa wong kang haid, syai'an ing suwi-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa tidak diperkenankan bagi orang yang junub dan orang yang haid untuk membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Hukumnya haram untuk membaca. Sanihima kang utawi kaping pindhone amro ini iku al-muksu meneng fil masjidi ing dalam masjid. Yang kedua, bagi orang yang junub ataupun haid ini diharamkan untuk diam. Diam itu berhenti di masjid. Orang haid itu haram berdiam di masjid. Sebagaimana orang junub itu juga haram berdiam di masjid. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uhillu orang ngalalake sapa ingsun al masjida ing masjid liha idin kedue wong kang haid wala junubin lan orang ngalalake sapa ingsun ing masjid ing wong kang anduweni junub. Dalilnya adalah itu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menghalalkan bagi seseorang itu yang dia itu sedang haid atau ya junub untuk berdiam di masjid. Tidak halal. Jadi hukumnya adalah haram berdiam di situ. Kesimpulannya, bagi orang yang jinabat itu adalah dia junub, dia itu selain diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk tawaf, diharamkan untuk membawa atau memegang Al-Quran, dia juga haram untuk membaca Al-Quran. Selain itu, dia juga diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Kita tambahkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi iki nerangaken perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi sebab haid. Selanjutnya kita akan membahas tentang sesuatu yang diharamkan sebab seseorang itu haid. Yahrumu haram bihi sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati sebab jinabat. Tadi kita telah membahas bahwa seseorang yang jinabat dia diharumkan untuk melakukan membaca Al-Quran, dan yang satunya adalah berdiam diri di masjid. Keharaman itu juga berlaku bagi orang yang haid. Kalau di total dengan yang awal, maka orang yang haid itu yang pertama diharamkan baginya sholat. Kemudian yang kedua haram untuk bertawaf. Kemudian yang ketiga haram untuk memegang Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Selanjutnya haram juga membaca Al-Quran. Dan masih ada lagi haram berdiam diri di masjid. Selain itu ada tambahan yahrumu haram bihi sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bi janabati sebab jinabat. Wa yazidu lan tambah apa ma alaiha ing atase janabat bi umurin kelawan pira-pira perkara. Ada tambahan lagi keharaman bagi orang yang haid. Awaluha utawi kawitane umur iku as-saumu poso. Ilang kita idami tumeka maring
pegote getih. Pegot niku putus utawa mampete. Iku asaumu saum utawa poso ilang kita idami tumeka maring mandeke getih. Perempuan yang sedang haid, dia haram untuk melakukan puasa. Puasa itu bagi orang yang haid bukan mendapatkan pahala, tapi malah hukumnya haram ataupun dosa. Dalilnya liqauli Aisyata, krana dawuhe Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kunna ana sapa kita, iku nahidu haid sapa kita. Panuk maru mengko den perintah sapa kita biqada isaumi kelawan ngodoni poso. Walanu marulan ora den perintah sapa kita biqada isolati kelawan ngodoni salat. Artinya bagi perempuan yang sedang haid, baginya haram untuk melakukan puasa sampai darahnya betul-betul selesai ataupun berhenti. Cuma kaitannya dengan puasa, dia harus mengqadha. Misalkan di bulan Ramadan dia tidak puasa selama 7 hari, maka selama 7 hari itu setelah di bulan Ramadan, kalau dia sudah suci, baginya wajib untuk mengqadha'i puasanya. Berbeda dengan sholat, kalau sholat tidak perlu untuk diqadha'i, semuanya tidak perlu diqadha'i. Cuma ada catatan, bila mana berhentinya darah haid itu di waktu sholat isya ataupun di waktu sholat asar, maka baginya wajib mengqadha sholat sebelumnya. Ini khusus yang berhentinya di waktu isya. Misalkan dia berhenti di waktu isya, berarti dia harus mengqadha maghrib. Kalau dia berhentinya di waktu asar, dia harus mengqadha sholat zuhur. Ini hanya berlaku untuk sholat yang terakhir sebelum haid itu berhenti. Yang lainnya tidak. Cukup itu saja. Sholat yang terakhir sebelum haidnya itu berhenti. Dan itu hanya berlaku bila mana haidnya selesai di waktu sholat isya ataupun di waktu sholat asar. Kenapa demikian? Karena sholat isya itu bisa diqadha dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat maghrib. Sholat asar juga demikian. Sholat asar bisa, alasannya karena sholat isya itu bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat maghrib. Sedangkan asar itu bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat zuhur. Hanya itu saja. Kalau misalkan berhentinya itu di sholat zuhur, maka tidak perlu mengqadha sholat subuh. Kenapa? Karena sholat zuhur itu tidak bisa dijamak dengan sholat subuh. Ataupun misalkan berhentinya di waktu maghrib, apakah harus mengqadha sholat asar? Ya tidak. Kenapa? Karena maghrib tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Ya, catatannya yang harus diqadha itu hanya apabila darahnya itu berhenti di waktu isya ataupun asar, maka harus mengqadha sholat sebelumnya. Saniha, kita lanjutkan. Saniha utawi kaping pindhone umur iku alwatu wati. Wati itu adalah jima suami istri, itu dilarang. Liqaulih ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahir. Fa'tazilu mongko padha nyingkriya sapa sira kabeh, menjauh an-nisaa ing pira-pira wadon fil mahir ing dalam waktu haid. Bila mana seorang istri dalam keadaan haid, maka janganlah kamu semua mendekat, maka kamu harus menjauh, jangan kamu dekati. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isna'u agawe sapa sira kabeh kula syai'in ing saben-saben suci ilan nikah angin jima. Jadi kalau ada suami yang istrinya sedang haid, maka boleh untuk bercinta, boleh untuk bermesraan, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu adalah
bersenang-senang adalah ma baina surah wa rukbah. Jadi bersenang-senang di antara pusar sampai lutut itu tidak boleh. Yang lainnya masih boleh. Yang atasnya masih boleh. Yang bawahnya masih boleh. Yang terpenting tidak jima, tidak bersenang-senang anggota tubuh perempuan di antara pusar maupun lutut. Salisuha utawi kang kaping telune umur iku al istimta bersenang-senang bima kelawan anggota bena surati kelawan antarane udel warofati lan dengkul. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka iku ketuwe sira ma utawi barang kaukol isari kang ing dalem sak njabane tape. Nabi Muhammad SAW bersabda, bagimu masih diperbolehkan anggota yang di luar. Kalau dulu itu ada tapeh itu ya jenis sarung ya, yang menutupi antara pusar dan lutut. Pokok di luar itu masih diperbolehkan. Jadi dari bab ini bisa disimpulkan bagi seorang yang haid, selain keharaman-keharaman yang telah disebutkan tadi, ada lagi keharaman yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang haid, yaitu pertama adalah dia puasa. Kemudian yang kedua adalah jima. Ini tidak boleh. Yang ketiga adalah bersenang-senang, suami istri bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Itu adalah keharaman. Demikian untuk materi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.